rumah bosingnya nih. Tuh. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita mau ngasih tahu kepada teman-teman semua, misalkan teman-teman mau ganti roller atau lagi servis CVT terus mau ngecek roller ya. Jadi ada hal yang harus diperhatikan untuk misalkan mau ganti roller ya. Nah, jadi kita di sini saling berbagi info aja. Oke, lah kita langsung aja ya. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan untuk misalkan teman-teman mau ganti roller ya. Atau misalkan teman-teman rollernya lagi bermasalah, terus ngeceknya gimana, nggak tahu misalkan ya. Ini kita kasih tahu. Oke, kita langsung aja. Nah, ini roller baru ya, nih. Nih, jadi misalkan ini kan habis dilepas nih, kita buka blok CVT, terus kita lepaskan ini kan ya. Jadi bentuknya begini nih, roller 1 set. Ini baru ya. Ini kita taruh dulu. Gini lah taruhnya. Ini kita pisahin nih. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan itu, yang harus dilihat, yang pertama itu roller ya. Misalkan teman-teman mau ganti roller, ya dilihat aja rollernya nih kayak gini. Misalkan kalau jelek itu kan peang-peang, kalau ini kan masih bagus gitu ya. Tuh masih presisi semua rapet gitu ya, berarti masih bagus. Kalau udah jelek itu peang-peang gitu ya. Kayak contohnya kayak gini nih. Ada sih cuman jelek doang contohnya tuh ya. Nih kayak gini nih, ini jelek. Nih, ini peang nih yang bikin suara berisik tuh ini gitu ya. Nah, itu dari roller ya. Nah, yang kedua, teman-teman misalkan ngebongkar roller, yang ngebuka roller, dicek juga nih. Nih, ada yang beda nggak? Coba perhatikan tuh. Nah, jadi tuh coak di sini, coak tuh dinding ini nih ya. Ini coak tuh, ini juga coak tuh. Jadi di bagian dinding roller pada coak kan begini kan ya tuh. Nah, kalau ada yang coak begini, ya berarti harus diganti ya rumahnya. Berarti rusaknya di bagian dinding ya, dinding roller atau wadah roller. Nih di sini nih. Jadi kalau teman-teman nemuin begini, atau di motor teman-teman lagi check up ya, misalkan di motornya sendiri tuh ya, terus begini posisinya, itu gantilah ya. Nah, itu salah satu yang bikin suara berisik krek gitu ya, itu. Nah, ini dari rumah roller. Nah, terus yang ketiga nih, yang ketiga juga berasal dari rumah roller juga ya. Nih, gini contohnya. Sebetulnya dari sini ya, dari rumah bosing nih. Nih, ini contoh yang masih bagus ya, tuh nggak goyang ya, nggak bunyi, nggak goyang ya. Pokoknya masih padat ya, cuman ininya yang rusak, dindingnya, dinding roller ya. Nah, di sini kita kasih contoh yang udah rusak nih, rumah bosingnya nih. Tuh ya. Ini salah satu penyebab yang bikin motor krek gitu saat tarikan awal ya, krek gitu ya. Nih di rumah bosing nih, tuh kayak gitu tuh ya. Jadi teman-teman kalau mau meriksa di motornya sendiri, misalkan caranya gimana ya, kayak gini aja tuh, dicek-cekin aja ya. Misalkan berisik, ya berarti ini penyakitnya di sini, lobok gitu ya. Rumah bosing di sini lobok gitu. Terus kalau roller kan di sini aman nih tuh, ini kan aman tuh, berarti masalahnya bukan di sini, tapi di sini. Jadi penyakit roller itu banyak ya, ada berapa? Ada 3 lah ya. Pertama roller, terus rumahnya nih, dinding sininya. Nah, terus rumah bosingnya, terus slide-nya nih. Ini juga sangat berpengaruh ya. Nih kita ambil contoh nih, kan baru nih. Nih kalau yang baru kan copot
copot dulu nih. Nih yang baru kan bagus tuh ya, tuh ininya masih bagus. Nah terus ininya juga nih padet nih, tuh padet banget ya. Jadi digoyang-goyang juga nggak bunyi klek 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 kayak gitu tadi ya. Nah ini tuh roller bagus. Terus juga ininya juga nih, tutupnya biasanya tutupnya nih ya sering diabaikan nih buat teman-teman nih. Kalau cuman ganti roller doang kadang-kadang orang ngabaiin ini nih. Ini namanya sliding nih, diabaikan kadang-kadang itu apa yang lama itu tetap dipasang. Nah, ciri-cirinya apa kalau ininya udah jelek gitu ya? Ciri-cirinya kalau diginiin nih ya, itu copot lagi gitu, nggak ngepres kayak gini nih. Nah, ciri-cirinya kayak gitu ya. Terus biasanya juga di sini habis nih, kan kalau pas dipasang nih ya. Nah, di sini dia apa namanya spernya lebar gitu. Nah pokoknya kalau digini-giniin apa namanya bunyi berisik, nah berarti ininya nih slidingnya nih diginiin ya nih. Kalau ini kan masih baru jadi aman ya, masih bagus. Kalau masih baru mah begini. Kalau udah jelek itu digoyang-goyang begini, hentakan ininya nih ya. Jadi yang bikin bunyi itu ini nih terlalu lebar ya. Itu juga kalau udah lebar berarti teman-teman ganti aja, ini namanya sliding ya, sliding roller nih ya, kelihatan ya sliding roller gitu. Kalau untuk jenis kode motornya ya tinggal sliding roller motor apa gitu, nyari aja di online juga banyak ya. Oke gitu aja ya. Cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.